Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ولوالدي ولوالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسيحين وأمواتكم وسلم الحدث بكرامة نسأل الله البركة والشفاعة والإجازة والسلام شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونور لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي يا حي اذهب موت قلبي فلن أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا صلي إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقي حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
وأعاد علينا من بركاته وأمدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babul Adhkar ba'da shalah. Zikir-zikir setelah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajma'al ulama'u 'ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Ulama sepakat bahwa zikir setelah sholat itu sunnah. Waja'at fi ahaditsu katsiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidah. Fanadhkuru atrafan min ahammiha. Banyak hadis-hadis sahih dan banyak sekali zikir-zikir setelah sholat. Kalau kita biasa zikir setelah sholat yang selalu kita baca setiap saat, dan ternyata bukan hanya itu, sebenarnya masih banyak sekali. Cuman alhamdulillah para kiai kita, para ulama kita, guru-guru kita, ustadz kita menuntun dan membimbing kita setelah sholat berjamaah dibaca zikir-zikir yang semuanya warid, sabit, ada standar dan referensinya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Walaupun tidak semua zikir Nabi setelah sholat itu terbaca, paling tidak ada sebagian yang Rasulullah SAW zikirkan setelah sholat kita baca. Dan alhamdulillah di masjid ini setiap habis sholat ada zikir-zikir yang dibaca setelah sholat, yang setiap hari kita baca. Semua itu ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Walaupun sebagian, tidak semuanya, karena memang banyak sekali zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi setelah sholat. Namun sebagian saja sudah cukup bahwa kita telah melaksanakan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah ditanya, hadis ini adalah hadis Hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayyud du'a'i asma'. Kapan waktu doa itu diijabah? Nabi pernah ditanya, waktu apa saja yang doa itu mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya menjawab dua dalam satu hadis ini. Sebenarnya masih banyak ya. Satu hadis ini menjelaskan dua waktu mustajabah, yaitu jauful laili dan wa ba'da as-salatil maktubah. Pertama adalah pertengahan malam, jam 2, jam 3, jam 4 hingga subuh. Itu adalah waktu-waktu mustajabah. Yang kedua adalah setelah sholat fardu. Kalau malam itu mungkin masih banyak di antara kita yang sulit untuk bangun malam sebelum subuh, maka masih ada kesempatan waktu yang mustajabah untuk kita tidak melewatkannya, yaitu setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu adalah waktu yang mustajabah. Andaikan sampai kita diburu-buru waktu, misal ya, habis sholat kita tidak sempat berzikir kepada Allah karena diburu waktu, tidak ada waktu, maka paling tidak kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena selepas sholat itu adalah waktu mustajabah. Jadi sempatkan doa walaupun sedikit. Kalau kita tidak sempat karena ada waktu harus pergi, maka paling tidak kita berdoa. Karena itu adalah waktu mustajabah. Lalu bagaimana doa atau zikir-zikir setelah sholat berjamaah itu kok ada sebagian yang tidak dibaca keras, ada juga yang bareng-bareng dibaca keras. Sebagian di masjid ada yang sholat selesai, mereka tidak seperti yang dilakukan di sini, membaca bersama-sama, mengeraskannya. Ada sebagian masjid yang kalau habis salam itu ya diam, mereka zikir sendiri-sendiri. Di Qatar juga sama. Kalau habis salam itu mereka zikir tetapi sendiri-sendiri. Di Indramayu, di tempat saya, di pondok waktu saya pesantren di Cirebon, juga di Brebes waktu saya pesantren, habis sholat ya zikir bareng-bareng gitu dan dikeraskan bacaannya. Saya waktu di Qatar, di masjid pertama saya bertugas,
imam saya itu, imam besarnya, karena penanggung jawab di berbagai masjid di daerah itu. Partner saya orang Yaman, namanya Syekh Amin Hasan Al-Mansuri. Beliau itu mazhabnya Hambali. Dan beliau tidak setuju dengan adanya zikir bersama setelah sholat. Oke Pak? Kayak kita di Masjid Al-Amin ini, atau di pondok saya kan zikir bersama biasa. Beliau tidak setuju dengan adanya zikir rame-rame setelah sholat. Oke. Makanya memang di Qatar tidak ada yang zikir bareng-bareng setelah sholat, nggak ada. Di kerasnya nggak ada. Mereka diam-diaman zikirnya. Tetapi Syekh Amin Hasan Al-Mansuri ini fleksibel orangnya. Fleksibel itu apa Pak? Fleksibel ya. Fleksibel. Tidak kaku. Beliau dialog dengan saya. Kalau di Indonesia, dia tahu rupanya. Kalau di Indonesia, habis sholat itu biasanya berzikir bareng-bareng ya. Wah iya. Saya bilang gitu ya. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu bareng-bareng gitu. Kata dia, saya pribadi tidak setuju dengan itu. Oh ya wes nggak apa-apa, saya mau setuju Pak. Tapi saya menghargai pendapat ulama. Pendapat ulama yang mengatakan bahwa sunnahnya zikir jama'i, zikir berjamaah, zikir berjamaah, bareng-bareng berjamaah. Saya menghargai pendapat itu. Karena hadisnya cuma satu rujukannya Pak. Di antaranya itu adalah barang siapa yang zikir kepadaku dalam diri seorang diri, maka aku mengingatnya dalam kesendirianku. Barang siapa yang berzikir fi malain dalam sebuah kelompok, maka aku sebut namanya dan aku banggakan di depan para malaikat-malaikatku. Saking bangganya Allah menyebut orang-orang itu di depan para malaikat. Fi malain, di dalam satu kelompok. Nah, pemaknaannya ini. Menurut beliau, orangnya banyak. Fi malain, satu kelompok, banyak orangnya. Tapi zikirnya sendiri-sendiri. Gitu loh Pak. Sendiri-sendiri. Kalau menurut ulama kita, fi malain, dalam kelompok yang banyak itu yang maksudnya adalah zikir bareng-bareng dalam kelompok itu. Gitu loh Pak. Kalau misalkan ini kelompoknya ada satu kelompok, zikirnya sendiri, ya sama aja itu namanya hadisnya man dzakari fi nafsi. Barang siapa yang zikir dalam sendirian gitu kan, maka aku sebut dia sendiri. Tapi kalau dia zikirnya fi malain dari satu kelompok, maka aku sebut dia namanya di depan para malaikat-malaikatku, banggakan mereka di depan, aku sebut nama mereka di depan malaikat-malaikatku. Berarti kan membedakan itu. Kalau orangnya sendiri-sendiri, berarti sendiri dia berzikir kan? Nah sekarang fimalan itu kelompok itu yang dimaksud adalah menurut ulama kita zikir bersama Pak, zikir jama'i. Ya kayak kita ini tahlil itu, loh, bareng-bareng. Itulah zikir jama'i yang dimaksud. Bukan sendiri-sendiri, tetapi bareng-bareng. Loh, zikir keras itu adakah setelah sholat dalilnya? Ada. Kenapa mereka sendiri-sendiri? Pelan-pelan. Zikir keras, suara keras setelah sholat itu sudah ada dalilnya. Nah, di antaranya ini. Wa rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim sahih muttafaqun alaih. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kuntu a'rifu inqida'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir wa fi riwayatin kunna. Tapi lihat dengar baik-baik. Ini kalimatnya bukan dari Nabi, tapi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini munqati', tapi sahih Bukhari Muslim. Hadisnya hadis mauquf, hanya sampai pada sahabat. Tapi nilai hadisnya sahih karena terriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Kata Sayyidina Ibnu Abdullah bin Abbas, kuntu a'rifu, saya tahu betul inqada'a sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitakbiri, beliau membaca keras suara bitakbir. Allahu Akbar, gitu Pak. Saya itu tahu. Nah, ini perkataannya Abdullah bin Abbas. Persaksian sahabat di zaman Nabi bahwa Nabi membaca takbir keras setelah sholat. Dalam riwayat yang lain, nah, kalau tadi kan kuntu. Wa fi riwayati Muslimin, dalam hadis Muslim secara individu, tadi kan muttafaqun alaih. Beliau Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dengan kalimat kunna. Kalau kunna, bukan kuntu,
Kalau kunna berarti kami. Berarti sahabat bareng-bareng membaca takbir. Karena mewakili, bukan kuntu, kunna. Berarti kami. Berarti para sahabat. Berarti sahabat berzikir sama-sama setelah sholat. Berarti sudah ada zaman Nabi. Wa fi riwayatin fi sahihaihima 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as sauti bidzikri hina yansurifun nasu minal maktubah itu salat fardu kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Anna raf'as sauti, sesungguhnya mengeraskan suara bidzikri dengan zikir setelah salat hina yansurifu an-nasu minal maktubah, ketika selesai sholat maktubah, orang-orang setelah sholat fardu, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup, Pak? Kita sudah menyaksikan persaksian dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik idza sami'tu, dan aku dengar dan jelas nyata hal itu kita lakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah putranya paman Nabi. Jadi apa, Pak? Putra paman Nabi itu? Abbas itu paman. Sepupu ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang terkenal sebagai terjemahan Al-Qur'an, orang yang ahli di dalam mentakwil Al-Qur'an, menterjemah Al-Qur'an, mentafsiri Al-Qur'an. Karena apa? Karena doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi para ulama begini, sampean punya anak, setiap pagi dan sore, para ulama nih, pegang ubun anak kita. Lalu kita doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sebagaimana doa Nabi kepada Sayyidina Abdul Abbas, memegang ubun-ubun dan juga dadanya. Makanya kenapa Sayyidina Abdul Abbas menjadi sahabat yang paling hebat di dalam mentafsir Al-Quran. Beliau punya tafsir, namanya tafsir Ibnu Abbas. Imam Suyuti itu mengarang sebuah kitab tafsir 15 jilid, namanya tafsir Ad-Durul Manthur. Beliau itu tafsirnya berada di tengah. Nanti ada catatan samping begini ya, di kitab gitu, kitab kuning hitam. Di luarnya ada tulisan lagi. Nah ini nih, kitab ini ada tafsir Ibnu Abbas. Yang tengahnya ada tafsir Ad-Durul Manthur milik Imam Suyuti. Jadi Ibnu Abbas secara tersendiri punya tafsir, dan tafsir Ibnu Abbas, Pak. Karena doa Nabi tadi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan ia, faqihhu fid din, fahamkan ia tentang masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah ia tentang takwil Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas menjadi ahli tafsirnya, sahabat yang nomor satunya. Nah, maka otaknya dicerdaskan, ya. Allah yang mengajari, Pak. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, ajari dia tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, ajari dia tentang takwil Al-Qur'an. Nabi mendoakan itu. Jadi Allah yang memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya kita ikhtiar nih oleh para ulama, kalau kita punya anak, maka kalau kita pengen anak kita cerdas, ya dibuka akalnya, difutuhkan hatinya, maka peganglah ubun-ubunnya, kemudian dadanya, doakan dengan doa tadi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Insyaallah anak kita akan diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, ya. Cemerlang otaknya, cerdas, brilian. Apa doanya Pak tadi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Diulang. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Oke ya? Saya ulang lagi nih supaya hafal. Nanti sampai dipraktekkan nanti. Punya anak, punya ponakan, punya cucu, ya, pegang ubun-ubunnya, pegang dadanya, doakan pagi sore. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil.
Itu dari ulama, para ulama mengatakan doa itu dari Nabi. Coba dipraktekkan ke anak-anak kita, insya Allah akan dibukakan oleh Allah kecerdasan pikiran dan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi Pak? Masih hafal ya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, coba saya diam aja. Allahumma wa 'allimhu ta'wil. Orang tua mah otaknya bulat-bulat nih. Padahal cuma 2 kata aja. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bulak-balik. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dah, takwil, pakai lam. Takwil. Pakai lam ya, takwil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Cuman 2. Coba diulanglah. Allahumma ya. Wa 'allimhu ta'wil. Ditasydid ya. Wa 'allimhu ta'wil. Masuknya susah, hese. Keluarnya gampang. Nah, keluar masjid nanti atau embuh kana. Masuknya ngapal susah, udah masuk keluarnya gampang banget nih. Lupa lagi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dapalkan itu. Doakan terus. Ikhtiar doa. Kita tidak tahu nanti anak kita dicerdaskan kayak Imam Ibnu Hajar, dicerdaskan seperti Imam Suyuti, dicerdaskan seperti Imam Nawawi, dicerdaskan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau jalan pakai pasar tutup kuping, Pak. Kalau ada sesuatu yang masuk keserap semua, Pak. Kata-kata apapun, ya, saking cerdasnya nyangkut semua. Ya Allah gitu. Cerdasnya luar biasa Imam Syafi'i. Makanya jangan heran 7 tahun sudah Al-Quran tuh lanyah, gonyah, hafal, gofal. 7 tahun itu sudah mengair Qurannya. 7 tahun. Kita 70 tahun. Masih mulak-malik belajar Quran. 7 tahun hafal Quran. 13 tahun hafal kitab Al-Muwatta. 15 tahun sudah diberi license oleh Imam Malik untuk menjadi mufti berfatwa. Syafi'i. Insyaallah. Padahal ayahnya nggak ada sejak umur 2 tahun Pak kecil. Jadi diasuh oleh ibunya, dibawa dari Palestina, Gaza ke Mekah. Karena keluarganya dari Mekah kan. Jadi setelah wafatnya bapaknya, ibunya tuh gendong si bayi Syafi'i kecil dari Gaza. Karena di Gaza, kelahiran Gaza, Palestina, menuju ke Mekah, nyari kafilah-kafilah yang dagang itu. Ikut lagi, kalau udah selesai ya jalan kaki. Ibunya tuh gendong Imam Syafi'i sampai di Mekah, diserahkan kepada seorang ulama namanya Syekh Imam Muslim Az-Zanji di Mekahnya untuk dididik, ya Allah. Ibunya itu ya kerja ke orang buruh gitu kan, kemudian nyanguni anak buat makan anaknya. Subhanallah, jerih payah seorang ibu, zikir, doain anaknya malam-malam. Anak kecil nggak ada tanpa mendidik anak tanpa seorang suami ya, seorang suami seorang ibu ini sampai akhirnya bisa menjadi ulama yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i, orang yang tidak sabar nuntut ilmu, siap-siap bodoh selamanya. Wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'ah. Orang yang enggak mau pahit-pahit belajar, enggak mau perih belajar, udah siap-siap bodoh aja selamanya. Orang belajar tuh perlu perih, perlu prihatin, perlu sabar, perlu gigih untuk mencapai kesuksesan. Kata Nabi, tidak ada orang yang lahir berilmu itu enggak ada. Wa innamal ilmu bitta'allum. Lam yulad 'aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Kata Nabi, orang lahir semuanya bodoh, enggak berilmu. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu bisa diraih hanya dengan belajar. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi kita.
Kita datang. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu enggak datang sendiri, kita yang mendatangi ilmu. Nah, perlu proses. Masya Allah. Belajar dari kecil, bener tuh perumpamannya. Seperti mengukir di atas batu. Kalau udah tua, seperti di atas air gitu ya. Air. Nulis lagi, hilang lagi. Wah, itulah kita. Tapi kalau kecil, masih, ya Allah. Kita belajar nih, sisa-sisa kita pernah, waktu belajar kecil, pasti masih, di memori kita masih ada kan. Yang dulu kita dapatkan saat kita kecil, masih ada tuh, masih mengenang di memori kita. Tapi belajar-belajar kemarin-kemarin, minggu-minggu lalu, yang buh. Ya karena udah tua mah. Yang di atas air gimana sih Pak? Ya, hilang lagi. Tapi kalau di atas batu dia masih akan nampak. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Tidak ada yang namanya waktu selesai belajar itu nggak ada. Belajar itu terus menerus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nyari ilmu itu dari mahdi sampai lahdi, dari mahdi giongan, dari bayi digiong sampai lahdi, sampai lahad, tiang apa? Liang lahad. Itu yang namanya ilmu. Kita diajarkan orang tua itu sejak kita dalam kandungan. Ya, itu udah diajari itu. Kalau di kampung-kampung, kalau kita di ibunya bacain Quran, surat Luqman, surat Yusuf, macam-macam kan, membaca surat ini, dikenalkan, didengarkan bayi kita. Insya Allah. Kita lahir pun digiong-giong. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Saya ingat orang-orang tua saya dulu, adik-adik saya digendong, dimban dengan mengenalkan kalimat thayyibah, azan diadzani. Kita diajarkan orang tua, telinga kita, memori kita disiapkan untuk menerima ilmu-ilmu agama. Makanya kalau pas dinyanyi pagi-pagi dinyanyiin, bangun tidur dinyanyiin, anaknya bengal jadinya, nyanyi baik jadinya. Orang tuanya yang asal mulanya kayak gitu, jadi anak, terus lagi harus didampingi anak-anak tuh belajarnya gimana, diumbar baik. Coba kalau maghrib ini kampung nyari ayam, muter-muter nyari ayam, belum pulang-pulang ayamnya. Anak maghrib nggak ada di rumah, ya nggak pernah dicari-cari. Ayam lebih penting daripada anaknya sendiri. Coba anaknya maghrib kemana belum datang, cari-cari. Ini ayam yang belum masuk apa peranje, kandang ayam dicari-cari. Anak membuh baik, masya Allah. Apalagi zaman sekarang Pak, musim gadget ya, musim gadget apa? Musim handphone, Allah, anak kita. Kisah juga susah banget anak itu. Asal selektif melihat HP. Allah, zaman akhir. Kita yang sudah harus semakin intens memperhatikan anak kita. Wa rawaina fi sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi astaghfirullah 3 kali wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di antara itu tuh kita kan panjang nih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita. Jangan ta'alaika. Saya ada yang dengar di kanan kiri saya tuh wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Bukan ta'alaika, bukan pakai kaf, pakai ta. Wa ta'alaita. Ya, ta bukan ka. Ya bukan ka ya, ta. Allahumma tassalam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bi udkhil jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita. Ta. Cuma ta'alaita. Itu tuh Masya Allah. Padahal dari Nabi begini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi di sela-sela itu kita berdoa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ba'da shalah itu doa mustajabah. Makanya kita langsung berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam
Terus wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Baru doanya, doa itu tuh, doa itu. Allah mintas salam, ya Allah, engkau maha memberi keselamatan. Wa minkas salam, dari engkau pula keselamatan itu datang, ya Allah. Terus Allah mintas salam, wa minkas salam. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu kembali keselamatan itu. Terus fahayyina rabbana bisalam, ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia ini. Fahayyina rabbana bisalam, penuh keselamatan. Berikan kami keselamatan hidup di dunia ini. Fahayyina rabbana bisalam. Wadkhilnal jannata, nanti di akhirat, ya Allah. Wadkhilnal jannata darussalam, masukkan kami semua yang sholat jamaah ini. Wadkhilnal jannata darussalam, ke surga Darussalam. Fahayyina rabbana wadkhilnal jannata tabarakta rabbana wa ta'alaita wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu doa itu. Keselamatan dari Allah, semua dari Allah. Semua kita hidup selamat dunia sampai selamat akhirat. Makanya dari Nabi kayak gitu kita selipkan doa-doanya. Karena doa habis sholat itu mustajabah. Doa setelah sholat fardu mustajabah. Kemudian kanjeng Nabi beristighfar 3 kali. Nah, kita ada tambahan lagi. Kanjeng Nabi Imam Sufyan Ats-Tsauri bacaannya cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada riwayatnya kayak gitu, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah kita astagfirullahal azim. Terus li walidayya, mungkin ya? Ada doa lagi yang lain gitu. Kita ingat bahwa Nabi bersabda, doa setelah sholat itu adalah mustajabah. Kita tidak pelit. Kalau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu artinya, kan cuma saya sendiri. Ya Allah, hapura kula, ya Allah, hapura kuring, ya Allah, hapura abdi, ya Allah. Kan gitu. Tapi kalau astagfirullahaladzim, li walidayya, gitu kan? Untuk orang tua saya juga, ya Allah. Terus Allah astagfirullahaladzim, li walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Jangan salah nanti omongannya. Astagfirullahaladzim, wali walidayya wali ashabi wali jami' repot lagi. Li walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan orang-orang yang di bawah tanggungan saya. Masya Allah, doa hebat sekali. Orang tua kita doakan, istri dan anak-anak kita didoakan juga oleh kita. Wali ashabil hukukil wajibati, mereka yang punya hak-haknya, punya hak yang wajib atas kita, itu juga ya Allah ampuni semuanya. Istri kita mungkin ada salah pada kita, anak kita mungkin pernah salah kepada kita, tapi kita minta hampura kepada Allah agar mereka semua diampuni oleh Allah. Ibu, Pak, kita walaupun istri kita punya salah sebesar apapun kepada kita, dalam hati kecil kita nggak mau istri kita nanti kelak di akhirat akan dilandrak oleh Allah, disiksa. Kenapa? Karena bagaimana istri adalah ibu yang telah melahirkan anak-anak kita. Sebesar apapun salah dia kepada kita, dalam hati seorang suami yang baik pasti akan menghampurannya. Dan tidak rela kalau nanti di akhirat juga dia akan disiksa oleh Allah gara-gara salah kepada kita. Makanya kita selalu berdoa, wali ashabil hukukil wajibati alayya. Istri-istri saya, istri kita ini semua ya Allah ampuni. Itu. Wali ashabil wajibati alayya. Terus wali jami'il muslimina wal muslimat. Ada wali masyayikhinya enggak? Wali masyayikhina, dan guru-guru kita. Wali masyayikhina, mungkin dulu kita pernah diajari oleh guru-guru kita, dan sudah wassalam, kita sudah pergi kemana-mana, tidak sempat kita membalas budi baik guru kita, yang mengenalkan kita abatata, yang mengenal kita ini ibu budi, ini bapak budi, yang mengenalkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Kita sudah melanglang buana, SMP-nya SD di situ, TK di situ, SD di situ, SMP-nya pergi, SMA-nya di kota, kuliahnya di mana. Kita lupa jasa-jasa mereka.
Maka dengan dalam sholat kita, setelah sholat kita berdoa kepada Allah, ampuni mereka ya Allah, saya nggak sempat berbalas budi kepada guru-guru kita. Makanya wali masyayikhina. Boleh wali masyayikhina pakai hamzah, boleh wali masyayikhina, boleh pakai ya, boleh pakai hamzah. Sama jamak taksir semuanya, boleh. Wali masyayikhina, wali masyayikhina pakai ya, boleh ya. Terus wali ikhwanina. Ikhwan, saudara kita, adik-adik kita, kakak kita minta ampun kepada Allah. Kakak adik biasanya suka berantem nih, biasa kan? Kakak adik biasanya kan ada aja kelasnya. Ditotok lah adiknya, nangis lah, lawan lah, kakak suka berantem. Nah sudah, kita doa, ya Allah, saudara-saudara saya, kakak adik kita, ampuni mereka semua. Subhanallah. Wal ikhwanina, terus wal jam'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, baru kaum beriman, mukminat, muslimat. Itu doa. Kenapa kita runtut? Ini diajarkan oleh Al-Quran. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lihat keduanya, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Itulah adab doa. Dari untuk kita, kemudian orang tua kita, baru kepada orang lain. Jadi jangan sendiri saja. Itu adabnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang-orang yang senantiasa, jadikan saya sebagai hamba yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wa min dzurriyyati, baru tuh. Dan juga keluarga hamba ya Allah. Anak, istri, orang tua, semuanya keluarga. Jadikan mereka semua adalah ahli sholat, ahli ibadah ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kabulkan doa ini. Terus Rabbana ighfirli wali walidayya. Ampuni saya dan kedua orang tua saya. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan juga orang-orang mukmin nanti pada hari perhisaban. Itu adab doa. Dimulai dari kita, kemudian keluarga, ibu bapak, baru kemudian saudara, guru dan orang lain. Itu Pak, itu diajari Quran itu. Makanya kita habis sholat, masya Allah, kiai kita. Jadi ustadz di sini yang mimpin doa bersama setelah sholat itu semua diajar oleh kiai dia yang dulu. Terus saja. Luar biasa para kiai mengajarkan kita doa yang sangat baik. Luar biasa. Sudah Isya? 3 menit ya sudah, nggak ada lagi 3 menit mau waktunya. Udah habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.